Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati pengurus Masjid Paripurna Al-Mujahidin Jalan Jenderal Labu Baru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkhusus Imam Besar Masjid Paripurna Al-Mujahidin, kemudian sahabat-sahabat remaja Masjid Al-Mujahidin, serta teman-teman remaja jemputan dari mana tadi? Al-Istiqlal, Stikes apa? Payung Negeri, terus dari mana lagi? Dan dari mana saja? Itu remaja yang belakang tuh, remaja sebelah sini. Yang remajanya maksudnya mama, yang remaja sebelah sini. Nah, alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita di masjid yang lapang ini dengan ribuan remaja yang hadir. Kecamatan Bayu Sekaki, turut serta hadir pengurus, orang-orang tua kita juga. Semoga pengurus masjid, imam masjid, orang-orang tua kita yang turut hadir bersama kita bahagia dunianya, barzahnya, akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf buat teman-teman yang duduk di bawah, berhubung di atas meja ini ada teh tagur banyak, ada kue ini, mohon maaf nih, itu pula enak jadi Ustaz. Nah, ini kita rekam dulu, nanti baru kita otak-atik di rumah. Insya Allah malam ini kita upload di channel YouTube Ustadz Umu Official. Ya. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan pertama, kita langsung aja ya. Sebelum itu, pikiran teman-teman kalau masih keluar dari ruangan masjid ini, tarik lagi ke dalam. Menerawang keluar, main-main di luar, balik. Semua pikiran mesti berada di ruangan ini. Itu lapang juga, ngadem juga enak. Masjid Mujahidin ini lapang, adem. Jadi kalau teman-teman mau bikin acara-acara di sini, acara besar-besaran di sini, gua nyangka ini yang hadir sampai 1000, serius. Karena terbuka untuk umum. Berarti ada anak-anak dugem boleh masuk sini. Nanti pulang, nanti sholat isya. Pemain-pemain boleh, geng-geng motor pun boleh. Yang subang sini itu ini apa siapa? Anak pak pun boleh. Kira ramai tadi, tapi mungkin belum datang yang belum hadir. Enggak ada 2 jam lagi. Dulu, ini pesan pertama. Pesan pertama, dulu gua langsung jalan, gua nggak biasa duduk. Kameramen baik kan? Take foto. 100 tahun yang lalu kita sama-sama tidak ada, belum ada. Dan Masjid Mujahidin ini pun belum ada. 100 tahun yang lalu. Ayah bunda kita juga belum ada. Kakek nenek kita juga belum ada. 100 tahun yang lalu. Nah, ini hari malam ini kita sama-sama ada dan berada di Masjid Mujahidin.
HP-nya simpan dulu kecuali untuk bikin TikTok. Snack video boleh. Ya, ini kayaknya nih, boleh taruh sini kan? Foto lagi. Oh, pokoknya asal foto. Malam ini kita sama-sama ada di sini. Boleh kok dibawa kemari bisa juga. Sana sambil mengenyut, shoot. Ini juga. Nah, karena dulu kita tidak ada, hari ini malam ini kita ada, itu artinya akan sampai masanya nanti kita sama-sama tiada. Kapan Pak? Ntar ada masanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal mati. Gua dulu punya teman itu kerjanya gertak orang aja. Ada A ada B bakal C cakap pala D lima aja camean kan gertak aja gitu. Hobi berantem dia. Udah mati itu kawan. Sok-sok juga ada. Mati kan? Tidak perlu sok-sok. Ada lagi yang kawan waktu itu pada gede. Waktu itu sekarang gedean gua. Gua dulu sering dibully. Kayak bahasa sekarang dibully ya. Tapi oleh Datuk tak boleh dibalas bulian orang dengan bulianmu. Buruk orang kawang jangan balik jobur awak ke orang. Nikmati saja. Tak akan lama. Kalau lama nanti ya berapa lama coba? 6 tahun cuma 6 tahun. 4 tahun kan cuma 4 tahun. Semua yang menyakitimu akan menuai penyesalannya nanti. Dan itu terjadi. Inna syani'aka, sambung yang kencang dong. Mana istiqlal yang mana? Ini. Mana istiqlal? Wah, gitu lah. Tas dulu. Istiqlal nih. Oh, ini panjang hidungnya. Itu turunan Arab juga. Turunan Arab, India. Nih. Jadi ini keren-keren deh kan. Santuy aja. Mestinya teman-teman viralkan sama-sama. Kan punya HP masing-masing. Bikin kayak apa? Viralkan. Ini kerjaan kami. Harusnya malam ini ramai. Kalau semua teman-teman gunakan alatnya masing-masing, menghadirkan orang ramai di sini. Kalau ramai, Pak polisi di luar nungguin kita sampai selesai. Iya, ramai Pak. Mainkan yang jualan asal bersih. Yang jualan teman-teman yang jualan kita promokan langsung. Nanti habis pengajian beli di situ ya, di situ ya, atau di situ kan terang. Tapi malam ini biar dulu akan muncul ide kan. Kebayangkan, kenapa teman-teman yang jualan nih? Kebayangkan? Bulan depan kan kita seru-seruan lagi. Nah, kalau yang sok-sok pintar enggak ada waktu itu.
gua masih kecil, karena juara kelasnya gua. Nah, sok-sok apa sekarang ya? Iya, sekarang kan boleh sok-sok, kalau dulu kan nggak boleh. Dulu gua juara kelasnya. Anda berani orang tuh sok-sok kalau untuk ukuran pelajaran sok-sok lah. Nah, kalau udah masuk juara kelas nggak bisa kalian. Tapi sampai kelas 3 SD waktu itu. Kelas 4 sampai 6 juara 2. Kalah. SMP Pak, nah ini masalah. Karena waktu SD malas belajar, ke bawah-bawah SMP. Jadi ranking berapa Pak? 10 besar nggak dapat. Keren kan? Tapi gua paling baik di kelas. Nah, boleh tanya guru-guru yang masih hidup, yang di kelas gua yang paling baik siapa? Itu kemarin kami reuni. Aduh Van, kata kawan di kelas. Ya Pak, gosok-gosoknya Bapak. Saling Bapak cium tangannya, taruh sini, sepuasnya. Wali kelas, guru matematik. Nah, di usia remaja inilah awal penentuan hari depan, masa depan teman-teman. Kalau salah teman-teman melangkah di depan salah. Kalau salah melangkah teman-teman di depan salah. Gua juga punya murid, gua kan guru. Orang belajar dia nge-lab. Ada labnya? Enggak. Pemain Pak, pemain lah. Kita kan bisa cara melatih, dari dulu sampai sekarang. Kalau di kantor polisi itu garis merah, garis hitam, lingkaran merah, lingkaran hitam. Yang nanti itu udah kan ilusi. Orang belajar dia ngelem, dikasih tahu baik-baik dia nantang. Lalu apa jadinya masa depannya sekarang? Lu malah lihat ke sana. Masih hidup, masih ada. Kalau melawan sama guru itu lagi Pak. Mana ada guru dirumuskan awal, baik-baik kok dibilang lem itu itu alat perekat, bukan untuk hidup. Wah hidup. Nah, itu tangga utama. Bomak jadinya. Nah, nol prestasi. Lalu apa gunanya lu hidup? Akhirnya lu cuma jadi parasit. Ada dan tidak adanya elu dianggap sama. Datangnya elu kagak menambah, perginya elu kagak ngurangi. Awal harus jadi nilai tambah. Nah, teman-teman remaja semua yang tercinta karena Allah, jangan lupa nanti itu Ustadz Ungu official nama channelnya. Nanti pulang dan nama-nama bagus nama kawan. Kita kan kawan Pak, kawan apa? Kawan skripil itu. Kawan tuh kawan. Kawan tuh sampai ke surga, bertetangga di dunia. Bersahabat di dunia, bersaudara di dunia, bertetangga kelak di surga. Yuk mengaji di sini bisa
sana bisa kawanku semua, mari bersama kita bahagia menuju surganya. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Oh bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Bersaudara di dunia, bertetanggalah di surga. Bersaudara di dunia, bertetanggalah di surga. Boleh tepuk tangan, tepuk paha boleh. Tepuk paha. Tepuk pipi boleh juga. Yang kencang, biar hilang ngantuk. Nah, itu pesan pertama. Kita semua dulu tidak ada, hari ini sama-sama ada dan berada di sini. Akan tiba masanya kita kembali tiada. Jadi tidak usah petantang-petenteng. Yang lu banggain dari lu apa? Pemuda yang sebenarnya itu bukanlah pemuda yang berani ngomong ini papa gua, ini mama gua, ini om gua. Tapi pemuda yang sesungguhnya itu adalah ini gua. Nah, prestasi lu apa? Tadi gua bilang ke lu, masa remaja ini menentukan masa depanmu. Salah dirimu melangkah saat remajamu, salah di depan. Kita malam mingguan juga dulu. Tapi kalau sudah terdengar suara azan, sholat dulu. Kita main juga dulu, nyari ikan. Kalau sekarang mancing namanya. Tapi kalau sudah dengar suara azan, sholat dulu. Ajak kawan tuh sholat lah. Alhamdulillah. Yang penting sebagai sahabat kita sudah tunai tugas mengingatkan sahabat kita untuk sholat. Daripada besok di akhirat dituntut, ya Allah kenapa aku masuk neraka? Bukannya dia teman aku dulu sama main, dia tak pernah ngingatin aku sholat. Kata malaikat, yo, rajam malaikat. Kawan aku buang namanya. Itu bagaimana malaikat? Tajun dulu. Tajun kemana nih? Tajun masuk neraka dulu. Baru kawan aku. Nggak buang dan campur aku. Lempar malaikat itu. Tuh. Sahabat yang baik itu, dengerin nih, sahabat yang baik itu, kalau temannya jatuh dia ketawa, aduh dia jatuhkan juga badannya, agar kawannya itu juga ketawa, jadi sama-sama ketawa, terus ditariknya tangan kawannya, yuk diri. Itu yang sahabat. Padahal sakit juga jatuh, tapi biar dia ketawa juga, menyenangkan hati kawan. Senangkan hati kawan. Nah lagunya dulu tuh, lagu TK dulu tuh. Masih ingat kan? Apa masih ingat? Karena lagunya dulu tuh lupa. Iya. Satu. Sebelum masuk ke pesan kedua, any question? Aindakum soal? Ada pertanyaan? Ayo, bentar lagi 2024 loh.
Presiden mesti ganti kaki palu buatnya. Orang baik pasti milih yang baik. Nah, itu dia. Orang nggak sholat pasti milih yang nggak sholat. Dipilihnya presiden nggak sholat. Jadi presiden itu yang sholat. Anak-anak terpelajar, pemuda terpelajar, remaja terpelajar pasti milih presiden yang terpelajar. Orang cerdas pasti pilihannya yang cerdas juga. Nah, ya, nggak ada. Next. Nah, kalau nggak ada, oke, next. Aku nanya kayak enggak. Supaya enggak ambil nafas untuk ditahan. Itu mujahidin semua? Ya. Enggak, ini dari mana? Hah? Stiker. Yang wakil presidennya dari mana? Yang mana? Oh. Mudah-mudahan jadi wakil presiden Indonesia. Nah, kalau Bapak masih hidup ingat-ingat. Ya, Bapak enggak minta apa-apa. Sopir pribadi. Kalau ada tua, udah besok payah jalan. Gimana Pak? Ceramah. Ceramah apa? Rumahnya begini. Payah kan? Gendong. Kalau berdiri ini dipegang. Nah, pesan kedua. Teman-teman, pesan kedua. Pak, apa aku mesti belajar, Pak? Kamu pelajar bukan? Iya, Pak. Nah, kalau pelajar tugasnya belajar. The duty of the student is study. Itu bahasa Makinangnya. Kalau penjahit tugasnya menjahit. Guru tugasnya mengajar. Nah, pejabat tugasnya sebagian korupsi. Nah, itu jawaban cerdas, sebagian korupsi. Yang baik ada, pejabat yang baik itu ada. Betul-betul baik. Gak usah kan pejabat, gua punya senior. Nah, masih di jalan tadi itu yang ada garis merah, garis hitam situ tuh. Gua punya senior. Kami manggil abang, karena emang lebih tua. Entah masih hidup abang tuh, entah udah mati ya. Oh, bandar togel. Nah, togel tahu togel? Pokoknya bandar judi lah. Jarang kalah lah orang bandar pemain. Kayak siapa? Sekarang jadi ustadz tuh, pengganteng tuh. Siapa namanya? Hah? Ustadz Lim namanya. Yang di Thailand. Oh, Lim. Lim. Lim apa? Lim lah ya. Daripada lain lah kita gara-gara itu ribut loh. Kan itu badan itu. Iya tuh mana caya. Kalau ribut kan jadi. Nah, tuh. Pulang bawa duit ngasih ke bininya. Apa katanya sama bininya? Ini duit panas. Artinya ini duit hasil judi, hasil togel. Jangan belikan makanan, karena itu akan dimakan oleh anak-anakmu, dimakan olehmu, dimakan oleh suamimu. Dan kita bisa jadi kurang ajar nanti karena darah dan daging dari yang haram tumbuh. Oh. Jadi buat apa? Beli piring kayak sendok kayak. Pokoknya kan yang ditelan baju boleh. Bukan ya, telan baju pun tidak boleh sebenarnya. Pokoknya jangan sampai ketelan. Beli minuman nggak boleh.
Udah ada jumpa, kita udah ada lagi. Tahu dari mana Pak? Tahu lah, orang Besi dekat-dekat situ. Kita gede di situ, link masih ada sampai sekarang. Nah, teman-teman, cari teman jangan salah. Kalau salah memilih teman, kita jadi salah. Pesan Rasul, pesan para sahabat, pesan para ulama, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalaupun kita tak diberinya minyak wangi, bau wangi pasti tercium. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi itu yang membuat parang, cangkul, api dipanaskan, api dibesarkan itu, besi dipanaskan sampai biru, besi itu tokok, shock apa? Motor itu bisa jadi parang, mobil itu bisa dicampur jadi parang, jadi golok, macam-macam, pisau. Dijamin kita kepanasan karena dia bermain dengan api. Jangankan bau harum, bau asap yang kita dapat juga. Jadi jangan salah memilih teman. Kalau besok teman-teman cari laki, cari suami, jangan salah. Di situ kan dia. Teman-teman yang besar-besar juga cari bini, jangan salah. Salah cari bini, salah apa jadinya? Salah cari laki, salah apa jadinya? Siapa yang buka cadar itu? Awak ada TV lagi di rumah, nggak tahu lagi berita. Kok saya nggak coba boleh? Oh itu mantannya Figur. Kalau berteman dengan orang baik, kita baik. Berteman dengan perokok, kita merokok. Karena kita sendiri yang nggak merokok. Sementara berempat rokok. Wah, nah, dia tak merokok. Nak setia kawan sama cupulu, dia di mana lah? Kayaknya di cukup. Wajar lah. Cukup. Awal-awal cukup. Nah, ini terbiasa jumpa sama kawan. Terima anjing. Nah, ada grup anjing rupa binatang semua, babi di situ, kambing yang. Bang nampak kambing yang tadi situ tadi. Babi situ tadi. Itu tadi anak-anak main bola tadi, udah main anjing-anjing orang. Gue jadi ragu dengan orang tuanya, mungkin orang tuanya kalau anak kurang, enggak kan itu ngomong. Maka jangan berteman dengan anjing, jangan berteman dengan kambing, jangan berteman dengan babi. Nah, itu gitu dah. Enggak jadi perokok, malah berteman dengan perokok. Teman gua cewek, teman sekolah, dia merokok. Waalaikumsalam, salam. Anjir masuk Ustaz, pulang.
ke sekolah juga dulu katanya. Mana lewat sini katanya. Ini rokok nyambut awak. Habiskan ini dulu setahun katanya. Nanti datang pula cewek yang satu lagi perokok juga. Lah perokoknya jadi yang itu habis tambah lagi. Stres itu awalnya tuh. Ini jadi sahabat stresnya. Sampai sekarang stres. Sampai kapan lu nggak stres? Nah, salah memilih teman jadi salah. 3 orang teman kita sholat, kita nggak sholat. Ntar sholat kurang azan saja yuk. Kalian bilang, itulah salahnya awak. Sholat awak dulu, ambil kok awak sahur. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita tadi, permainan kita tadi. Kalau tadi main gitar kalian. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Kalau tadi main domino pada sholatnya itu penting. Karena berteman dengan yang tidak sholat, jadi tidak sholat kita. Jadi jangan salah memilih teman. Sampai kapanpun. Ada teman-teman mau pindah rumah nih. Kita pindah kata papa, pindah kemana pak? Sana. Emang udah papa cek lokasi? Udah, pak. Tempat yang papa pilih untuk kita pindah, untuk aku juga tinggal di sana tuh, itu garis hitam pak. Maksud kamu? Cerita. Masa sih? Anak percaya papa cek aja. Papa mau anak papa gitu juga. Anak papa yang udah rajin ke masjid ntar nggak ke masjid pak. Anak papa yang jauh dari rokok ntar jadi perokok. Anak papa yang nggak suka pamer minuman keras jadi suka pamer. Masih mending pak kalau narkobaan pak. Teman-teman yang ketek-ketek hati-hati, dikasih apa tuh? Apa namanya tuh kayak bergambar tiba-tiba taruh. Coba dulu katanya, coba. Padahal itu sekarang macam-macam cara orang biar laku dagangnya. Nah, kenapa teman-teman datang ke masjid ini malam? Karena berteman dengan teman yang ke masjid. Mau datang beria-ia dari Istiqlal tuh jalan ke pakai motor. Sanggup meninggalin Istiqlal. Kalau yang di ujung apa? Istiqlal kan yang itu. Yang di ujung siapa? Bagus salam Pak. Ya, dulu tempat main situ tuh. Kalian belum lahir lagi. Tempat main situ di kebun. Mandi enak di parit dulu. Sekarang mandi tertusuk akhirnya. Terjun lu mandi situ. Airnya air merah. Ambil nenas nanggung masak, tokok, masukkan ke air. Nenas di kebun kawan, bukan kebun sebelahnya. Di SMP 13 ya, 18. Nah, itu dulu ada pohon rambutan. Itu terjun tuh, situ mandi, baru ke dalam, nanti mandi lagi. Nah, itu kerja. Kalau dengar azan penting, nggak ada masjid, nggak ada musola, di pondok sholat. Yang penting tugas kita ngajak teman kepada yang baik, supaya ntar nggak dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat tuh nggak bisa apa-apa kita. Sama dengan yang berutang, hati-hati berutang. Kalau masih di dunia, gua tunggu lu cicil pun nggak masalah, angsur nggak masalah. Kalau
berbuat banyak. Gimana membayar utang kalau udah di akhirat? Akhirnya dosa awal kasih ke yang berutang. Nah, masuk neraka. Anak saya bukan masuk neraka jadinya. Jangan salah memilih teman. Kalau teman berteman dengan teman yang suka ngaji, insya Allah ngaji. Berteman dengan teman yang suka main domino, main domino. Berteman dengan teman yang suka main dadu, main dadu. Pernah main domino, Pak? Pernah. Dulu orang tinggal di situ, lengkap semua. Pernah main dadu, Pak? Pernah orang tinggal di situ. Pernah main gitar, Pak? Nah, itu nggak pandai. Dengerin kawan main gitar, ketik-ketik itu enak. Bisa lah, gitu ya, coba lah. Kunci-kuncian. Enak kunci kamar lagi. Kunci rumah, kunci. Alif bata ya. Alif bata kan. Menjago. Itu pesan kedua buat teman-teman semua. Kenapa disampaikan Pak? Supaya buat ntar di akhirat nggak kalian tuntut. Nanti gua masuk surga malah dituntut. Malaikat apa? Itu bapak tuh jangan masuk, boleh masuk surga. Tuntut dulu. Apa salah dia? Dulu waktu ceramah, malah kami disuruhnya macam-macam. Ada yang baik-baik aja lah. Terakhir, masa depan kita baik buruk itu ada di tangan kita masing-masing. Semuanya memang sudah ada ketetapan dari Allah. Tapi tadi sudah disampaikan juga di awal, kalau teman-teman salah melangkah, maka salah di depan. Ya kalau besok pagi teman-teman mati, tapi kalau ternyata masih ada 30 tahun lagi baru mati, 40 tahun lagi baru mati, 50 tahun lagi baru mati, lama tuh. Dari sekarang lah penentuannya. Dari sekarang. Kalau teman-teman asik-asik belajar malas, kalau nggak mau belajar kasih tahu orang tua, apa sini tak lupa, aku mau ngomong sama papa. Apa tuh? Aku mau nggak sekolah lagi lah Pak, kasihan papa capek cari duit. Terus kamu mau ngapain? Mau kerja aja Pak. Kamu bisa apa? Umur kamu baru 15. Yang bisa aja lah Pak. Kasihan dia papa. Iyalah kata bapaknya, kalau itu keputusan kamu, papa nggak bisa berbuat banyak. Yang penting kamu nyaman aja. Sholat jangan ditinggal ya nak, ngaji jangan lupa ya nak. Baik Pak, ngajarilah kerja. Ini sekolah tapi cabut, ya kan? Izin ma baru tempat Endo, ke tempat Sedi dia. Izin Pak ke tempat si Herman, tempat Heru dia. Mai satu. Fair aja. Malas sekolah. Yang putri juga nggak mau betul sekolah. Ma, apa? Aku mau belaki aja nak. Nggak mau sekolah, udah. Teman
Teman gua dulu gitu, nggak sampai selesai sekolahnya udah belaki dia, udah bercucu deh sekarang, bercicit malah. Taman SMP nikah, cucunya tuh udah belaki belakang, sportif namanya. Daripada bikin dosa, kalau ngumpul-ngumpul di masjid, insya Allah nggak dosa. Tapi kalau udah ngumpul-ngumpul di luar, nggak jauh pula dari pohon mangga orang. Saya cerita. Wih, ada mangga punya bang. Mangga siapa? Mangga apa tuh? Apa tuh mangga merah? Elok pertama, elok sapu, eloknya sekarang aku bang, salam katanya. Cium. Jam salam dijawab. Ini kan banyak di jalan nih mangganya boleh. Tanya lah Ustaz dengar. Kalau minta mangga, minta baik-baik ya. Tapi karena berteman dengan orang tak beres, jadi tidak beres. Itu ya seperti kalau tidak mau lagi sekolah, jangan sekolah. Kalau gua ngajar sportif aja. Kita belajar Pak. Kalau belajar serius dulu, senyum. Mulai dengan senyum semua, senyum 7 sampai belakang. Senyum Ki. Si Rizky tak pandai senyum. Tak bisa dia senyum. Asal lebih suruh senyum Ki. Senyum Ki. Punya selidik, tanya sama emaknya, langsung sama mamanya. Kak, kenapa tidak bisa senyum si Rizky itu kan? Itulah waktu si Rizky itu dalam kandungan kakak. Ayahnya tidak pernah pulang. Jadi kakak kasih nama Manyun aja, makanya Manyun aja dia. Kita belajar enggak Pak? Kalau enggak ya udah, gitu aja. Bapak turun ya Pak ke kantor. Loh, Pak ngajar kata kepala sekolah. Enggak, mereka enggak mau belajar Pak. Enggak perlu dipaksa. Akhirnya kepala sekolah yang naik. Belajar juga orang jadi. Kawasan di kelas, di kantor. Nah, itu. Ngapain maksa orang? Ada satu sekolah di kota ini. Tapi tidak usah disebut ya sekolahnya di mana, tapi lain pula. Ternyata memang seperti itu didikannya, sok-sok anak-anaknya. Kayak gini kan, bisa maju, dia maju, mundur orang tuh, maju lagi, mundur lagi. Nah, kan enak tuh. Kita belajar atau enggak? Nah, itu aja kemarin tuh, udah lama kejadiannya. Kalau mau main sopan kita. Kalau mau main tak sopan, sama-sama tak sopan, tapi tutup mulut ya. Di salah satu sekolah waktu itu, udah lama kan? Udah beranak-beranak semua tuh yang kurang ajaran itu. Karena mereka merasa anak orang kaya, sok-sok. Main tak sopan sama tak sopan. Awak gede di situ, mau tak sopan memang besar di situ kok. Gua naik kaki gua ke atas meja. Waktu itu tutup mulut ya, jangan bicara di luar. Kita sama-sama main tak sopan. Selalu aja kasih pelajaran sambil kaki di atas meja. Baru diam orang. Penutup. Coba sambung ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Allah ilhamkan dua jalan untuk kita pilih. Fujur, takwa.
jalan fujur, jalannya mendaki, berbelok, berliku, ujungnya jurang, neraka. Ada jalan takwa, lurus, landai, aspal bagus, teknik, nggak perlu dihidupkan mesin kendaraan, dorong dikit, kendaraan kita meluncur slowly but sure sampai ke ujung. Di ujung ada gerbang namanya surga. Nah, pilihan terserah kita. Maling bisa jadi ustadz kan? Bisa. Kenyataannya bandar judi saja jadi ustadz. Ustadz bisa jadi maling kan? Bisa. Saat dia jadi menteri, lalu dia korupsi. Lalu ustadz. Tuh. Pilihan terserah kita. Pemulung bisa naik haji nggak? Bisa. Orang kaya bisa nggak naik haji? Bisa. Ada pemulung di kota ini yang tahun ini dipanggil pergi haji. Suami istri. Tapi nggak kuat cari tambahan. Karena harga surga tahun ini di tanah suci, harga surga tahun ini di tanah suci 47.500.000. Maka masing-masing mereka suami istri nambah 22.500.000. Keduanya 45 juta. Nah, maka dicari bukti. Akhirnya mundur. Kok bisa dia Pak? Itulah karena dia mau, dia memilih jalan baik. Ada orang berduit sampai sekarang tidak pernah kakinya nginjak tanah suci. Nggak rela hatinya untuk mengeluarkan biaya sebanyak itu buat ke tanah suci yang hanya 11 hari, 12 hari, 13 hari atau 15 hari. Gua memang besar di situ. Ada murid gua juga besar di situ. Ada beberapa rumah yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi kami di situ. Termasuk rumah murid gua. Jadi Ustadz Belanda. Mungkin pernah berceramah di sini. Kalau khutbah udah sering kemarin. Karena pilihan baik atau buruk itu pilihan kita. Bisa jadi buruk, bisa jadi baik, bisa. Jadi keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing. Kenapa teman-teman hadir malam ini? Karena memilih jalan baik. Kenapa ada teman-teman yang tak hadir malam ini padahal dia nggak ada kegiatan sama sekali? Karena dia memilih jalan buruknya. Bisa dia datang tapi tidak mau. Mau dia nyantai-nyantai di situ. Padahal kalau teman-teman kemari lalu minta izin sama orang tua dapat pahalanya. Kakek nenek dapat pahalanya terus ke atas dan ke atas. Demikian pembicaraan kita malam ini. Terima kasih. Sebelum ditutup sekali lagi, any question? Ada pertanyaan? Nah, ada? Kalau tidak ada, sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.